warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama SD Integral, pasti bisa. Allahu Akbar. Yes. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan tema 1 subtema 3, yaitu hidup rukun di sekolah. Kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang kalimat perintah dan juga menggambar imajinatif. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Nah, selanjutnya di sini ada landasan tauhid. Pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13, di sini sudah ada artinya ya teman-teman. Ustazah akan bacakan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, jadi dari landasan tauhid ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini yaitu mengandung tafsir atau mengandung isi tentang bagaimana kita harus menghormati orang lain ya, harus menghargai orang lain. Tidak boleh kita dengan teman kita ya saat di sekolah mengejek atau memberikan mencaci maki. Tidak boleh, kita harus saling rukun saat di sekolah maupun di manapun saja. Dan juga dalam Quran surat Al-Hujurat ini dikatakan bahwa di sini kita dianjurkan untuk menyatukan ukhuwah Islamiyah, yaitu hubungan dengan para kaum muslim ya. Kita sebagai umat muslim harus bersatu, harus saling menghormati dengan sesama muslim. Nah, kemudian di dalam Quran surat Al-Hujurat ini juga kita dianjurkan, diwajibkan untuk mencintai tanah air kita, tanah kelahiran kita, yaitu negara Indonesia. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus bersatu padu untuk bisa menjadi warga negara yang baik dengan tidak memberikan contoh yang tidak baik pada orang lain, kepada teman kita. Nah, sehingga kita harus bersatu padu supaya negara Indonesia tetap kuat, tetap bersatu, tidak bercerai-berai, dengan kita menghargai sekelompok orang atau yang berbeda dengan kita. Misalnya sukunya berbeda, ya agamanya berbeda, tetapi tetap negara Indonesia, warga negara Indonesia juga, maka kita harus menghormatinya, harus saling menghormatinya. Begitu ya teman-teman. Nah, artinya kita harus bersatu padu untuk supaya Indonesia lebih kuat dan bersatu. Selanjutnya di sini ada mengenal kalimat perintah. Nah, kalimat perintah itu apa ya? Adakah yang tahu kalimat perintah? Nah, kalau kemarin di subtema 2 ada kalimat ajakan, sekarang di subtema 3 ada kalimat perintah, teman-teman. Nah, jadi kalimat perintah itu adalah ya, perintah adalah permintaan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi misalnya ayah meminta anaknya untuk belajar. Nah, itu adalah perintah
ayah. Perintah disampaikan dengan kalimat perintah. Nah, biasanya diucapkan dengan lisan, bisa ditulis dengan tulisan, juga bisa. Kalau ditulis, maka kalimat perintah itu biasanya diakhiri dengan tanda seru, ya. Tanda seru itu seperti ini. Contohnya teman-teman. Kata awal menggunakan tambahan lah atau kan. Nah, misalnya tolonglah tutup pintunya atau biarkan jendelanya terbuka. Nah, jadi ada tambahan lah atau kan ya di kata awal. Nah, dan di akhir ada tanda seru ya. Diingat juga bahwa kalimat perintah harus disampaikan dengan kalimat yang sopan. Meskipun ini kalimat untuk memerintah, untuk memberi perintah kepada orang, tapi kita juga harus sopan ya teman-teman, tidak menggunakan nada yang tinggi. Nah, selanjutnya sini ada contohnya kalimat perintah yang ditandai dengan kata lah dan kan. Nah, tadi sudah di awal sudah diberitahu ya dengan Ustadzah bahwa kata awal kalimat perintah biasanya ditambahi lah atau kan. Contohnya misalnya di sini ada kata hapus ditambah lah, jadi hapuslah. Contohnya, Tony, hapuslah papan tulis itu. Nah, jadi ada hapus dan lah, jadi hapuslah. Nah, contoh yang lainnya sangat banyak sekali ya teman-teman. Selanjutnya, nah di sini ada 5 kalimat. Kira-kira yang mana ya kalimat perintahnya? Nah, di nomor 1, Bu Guru sedang mengajar di kelas. Nah, itu kan kalimat perintah. Nomor 2, buanglah sampah di tempat sampah. Apakah ini kalimat perintah, teman-teman? Ya, betul. Ini adalah kalimat perintah karena di sini ada kata buanglah, ya. Kata awal di sini ada buanglah. Nah, jadi ini adalah kalimat perintah, teman-teman. Nomor 3, anak-anak bermain di halaman sekolah. Apakah ini kalimat perintah? Bukan ya. Yang keempat, letakkan sepatu di rak sepatu. Apakah ini kalimat perintah? Ya, betul. Di sini ada letakkan. Kata awal ini ada letakkan. Letak dan tambahkan. Jadi memerintahkan untuk meletakkan sepatunya di rak sepatu. Nomor 5, jagalah kebersihan sekolahmu. Nah, di sini kalimat perintah ya, sudah jelas untuk menjaga kebersihan di sekolah. Nah, di sini ada jagalah, letakkan, dan buanglah. Di sini adalah contoh kalimat perintah, teman-teman. Nah, selanjutnya gambar imajinatif. Nah, gambar imajinatif itu apa ya, teman-teman? Nah, gambar imajinatif itu merupakan cara menggambar berdasarkan hasil khayalan. Jadi misalnya teman-teman berhayal atau mengingat sesuatu, misalnya mengingat atau membayangkan pemandangan di desa. Kemudian teman-teman bisa mengungkapkan atau menuangkannya di suatu gambar yang disebut gambar imajinatif. Jadi sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Gambar imajinatif termasuk karya 2 dimensi ya. Nah, jadi diingat-ingat gambar imajinatif itu adalah karya 2 dimensi. Contohnya seperti apa ya Ustadzah? Nah, contohnya sebelum contohnya di sini ada 3 hal atau 3 hal penting yang harus disiapkan saat teman-teman mau membuat gambar imajinatif. Yang pertama, media menggambar. Nah, medianya menggunakan apa? Apakah kanvas, apakah kertas? Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, kalau misalnya kanvas biasanya menggunakan cat air ya. Kalau kertas biasanya pakai krayon, pakai spidol, itu juga bisa ya. Alat menggambar yang kedua yaitu alatnya menggunakan apa? Ya, pensil, boleh, penggaris ya, yang disiapkan ya, penghapus. Nah, seperti itu. Buku gambar. Nah, itu adalah alat-alat untuk menggambar. Jika alat mewarnai, nah alat mewarnai setelah digambar kita warnai. Mau pakai apa alat mewarnainya? Kalau pakai kertas, kita pakai krayon, boleh, spidol, pensil warna, tentu boleh. Kalau mau pakai cat kanvas berarti kita pakai cat air.
Nah, jadi ini adalah 3 hal yang harus kita siapkan saat kita menggambar imajinatif. Contohnya gambar imajinatif yaitu seperti ini. Nah, ini contoh ada bertemakan sekolah ya. Di sini ada sekolah kami. Nah, di sini ada gambar sekolah, ada pohon-pohonnya dan juga ada jalannya. Nah, jadi ini membayangkan bahwa sekolahnya seperti ini. Kemudian ada gambar apa ini? Nah, di sini ada gambar gunung, ya ini seperti pemandangan dan juga ada ladang ya, ada lapangan. Nah, di sini ada hewannya, ada domba. Terus di sini ada sungai, mungkin ya, ada sungai dan ada matahari yang terbenam. Nah, jadi di sini adalah menggambarkan suasana senja ya, ada sore hari. Jadi teman-teman terserah nanti misalnya mau mencoba gambar imajinatif di rumah, boleh dengan ayah bunda ya. Nah, tugasnya yaitu bahasa Indonesia membuat kalimat perintah 5 saja. Ditulis di buku tulisnya. Nah, jadi membuat 5 kalimat perintah saja, terserah kalimatnya seperti apa. Teman-teman bebas untuk membuatnya. Ya, 5 saja ya teman-teman. Nah, kemudian ada SPDP. Nah, itu mengerjakan soal halaman 74 di buku petik ya, nomor 6 dan 7. Nah, yang SPDP ini boleh dikumpulkan maksimal hari Kamis ya. Nah, karena ini adalah mewarnai dan menggambar imajinatif. Jadi teman-teman boleh dikumpulkan maksimal hari Kamis ya. Nah, ada ingatkan lagi, jangan lupa untuk sholat 5 waktu, murojaah selalu, dan mematuhi ayah bunda di rumah. Semoga teman-teman selalu sehat, ayah bunda juga selalu sehat di rumah. Ustazah akhiri, Ustazah mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.